Selamat malam untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan project machine learning yaitu tentang dry bin dataset classification dan forest fires regression. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya, Rifki Haikal Heriansa dengan NIM 11S21002, Yose Siagian dengan NIM 11S21009, Rafael Aceh Manurung dengan NIM 11S21028, Rio Eka Pasaribu dengan NIM 11S21033, Nicholas Tabar dengan NIM 11S21035, dan Dustin Reynolds Sirait dengan NIM 11S21037. Jadi, eh, adapun tentang proyek ini yaitu proyek ini bertujuan untuk mengklasifikasikan sistem visi komputer dengan ekstraksi fitur morfologis untuk membedakan antara fitur dengan fitur lainnya. Sebagai tambahan, proyek ini juga memanfaatkan metode regresi untuk memprediksi luas berdasarkan kondisi cuaca. Dengan pendekatan komputasional yang canggih, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemodelan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi adapun di sini kami menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi Driving Classification, yaitu sistem visi komputer yang dikembangkan untuk membedakan 7 jenis kacang kering yang terdaftar secara seragam berdasarkan ciri-ciri seperti bentuk, tipe, struktur, dan juga situasi pasar. Kemudian ada aplikasi Forest Fires, yaitu regression. Jadi ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk sebagai metode data mining untuk memprediksi luas area yang terkena kebakaran hutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, untuk penjelasan daripada aplikasi, yang pertama itu ada aplikasi Drybin atau bisa disebut ya dengan metode classification yang dimana menggunakan klasifikasi berbasis fitur untuk membedakan antara 7 jenis kacang kering yang berbeda, di mana fitur-fitur ini diekstraksi dari gambar biji kacang yang menggunakan sistem visi komputer. Kemudian ada aplikasi Forest Fires menggunakan metode regression, di mana menggunakan regresi untuk memprediksi luas area yang terkena kebakaran hutan. Dalam konteks ini, regresi digunakan untuk memahami hubungan antara berbagai variabel cuaca seperti suhu, kelembapan relatif, kecepatan angin, dan hujan dengan luas area kebakaran. Nah, yang selanjutnya adalah variabel dataset. Nah, untuk aplikasi Drybin dengan metode classification, gambar biji kacang dengan resolusi tinggi yang digunakan untuk ekstraksi fitur. Yang kedua adalah fitur morfologis dari biji kacang yang diekstraksi melalui sistem visi komputer. Untuk selanjutnya pada aplikasi Forest Fires untuk metode regression, yaitu variabel cuaca seperti suhu, kelembapan relatif, kecepatan angin, dan hujan. Selanjutnya, variabel target adalah luas area yang terkena kebakaran hutan. Selanjutnya adalah mekanisme kerja classification. Mekanisme sendiri adalah yang pertama itu pemrosesan yang memastikan konsistensi dalam dua data masukan. Kemudian ekstraksi fitur yang dimana fitur-fitur ini mungkin mencakup dimensi, bentuk, tekstur, dan fitur visual. Kemudian model klasifikasi. Fitur-fitur ini mungkin mencakup dimensi, bentuk, tekstur, dan fitur visual. Validasi dan evaluasi. Model klasifikasi yang dibangun kemudian divalidasi dan dievaluasi menggunakan metode validasi silang. Kemudian implementasi dan uji coba. Uji coba dilakukan pada dataset baru atau situasi dunia nyata untuk memastikan kinerja yang baik. Baiklah, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi untuk Drybin dengan metode classification yang telah kami bangun.
Nah, untuk datasetnya data tesnya sudah saya ambil. Coba saya menggunakan data berikut. Nah, dapat kita lihat saat tombol prediksinya ini kita tekan, maka kelas dari drive-in yang diprediksi itu adalah Bombay sesuai dengan dataset yang sudah diinput ke dalam programnya. Dataset yang saya ambil itu adalah 3530. 3530. Nah, begitu juga dengan dataset kedua. Reset dulu. Ini kita masukkan tanya. Nah, begitu datanya sudah diinput, nah kemungkinan besar hasil prediksinya itu akan menunjukkan kelas Cali. Nah, dapat kita lihat bahwa jawabannya itu kelas yang terprediksi itu adalah Cali. Nah, untuk penjelasan code-nya, saya akan jelaskan dari base code. Nah, yang pertama itu kita import library Tkinter, kemudian pandas dan sklan. Nah, yang kedua, untuk datanya kita ambil dengan ini, pandas read Excel. Nah, yang kita ambil itu adalah drive-in dataset yang sudah saya input dalam folder yang sama dengan folder aplikasinya. Ini, drive-in dataset. Oke, dapat kita lihat. Nah, yang kedua, saya memisahkan fitur dan label. Fitur disimpan dalam variabel X, sementara label disimpan dalam variabel Y. Kemudian kita split datanya menjadi data latih dan data uji menggunakan train test split ini. Kemudian kita melatihnya menggunakan ini, random forest classifier. Nah, selanjutnya itu untuk fungsi prediknya itu digunakan untuk prediksi kelas berdasarkan data fitur yang dimasukkan. Kemudian proses input digunakan untuk mengambil nilai input dari pengguna, melakukan prediksi menggunakan fungsi predik dan menampilkan hasil prediksi. Kemudian reset input itu digunakan untuk menghapus nilai input yang dimasukkan pengguna dan menghapus hasil prediksi yang ditampilkan. Nah, kalau untuk yang di bawah ini merupakan Tkinter pembentuk dari GUI aplikasinya. Nah, yang pertama itu Tkinternya itu
ini untuk membuat jendela utamanya. Nah, kemudian ini label-labelnya digunakan untuk sebagai label input-inputnya. Kemudian entries ini, nah entries ini nanti data-datanya itu akan diinput ke dalam sensor ini. Kemudian predict button yang digunakan untuk melakukan memanggil fungsi proses input itu, dan reset input ini digunakan untuk mereset semua input maupun hasil jawaban dari proses prediksi tadi. Nah, result ini digunakan untuk menampilkan hasil result tadi. Contohnya resultnya itu kelas biji Bombay misalnya, seperti itu. Nah, untuk root main loop ini untuk menjalankan aplikasi GUI-nya di layar pengguna, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai aplikasi driving-nya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya adalah mekanisme kerja regression. Mekanismenya itu sendiri, yaitu yang pertama itu pra-pemrosesan. Aplikasi ini akan mengumpulkan data historis terkait, kemudian model selection yang dimana berdasarkan evaluasi performa dan karakteristik data. Kemudian model training, algoritma pelatihan khusus untuk regresi digunakan untuk mengoptimalkan model. Model validation-nya yaitu validasi dilakukan dengan menggunakan metrik evaluasi. Monitoring dan update, model itu sendiri dapat diperbaharui atau disesuaikan berdasarkan performa aktualnya. Baiklah, untuk bagian model aplikasi untuk yang regresi, saya akan lakukan demo aplikasinya. Baik, jadi di sini terdapat kode untuk melakukan regresi model. Jadi kode ini merupakan aplikasi untuk prediksi luas area hutan yang terbakar akibat kebakaran hutan. Jadi pertama-tama dilakukan yaitu melakukan import Tkinter ke ada pandas Scholar Model Selection, yaitu train test split. Ini yang akan digunakan untuk memisahkan datanya jadi data train dan data test. Kemudian ada juga ini merupakan regresi yang digunakan yaitu random forest regressor, dan ini akan digunakan untuk melakukan pemasukan data. Ini figur canvas ini untuk melakukan perwujudan data dalam bentuk gambar, yaitu dalam bentuk data yang akan dibuat dalam gambar. Lalu ada siwak untuk SNS sebagai figurnya nanti. Lalu di sini yang pertama yaitu ada di load dataset, yaitu gunakan file yaitu forestfire.csv. Data diproses dan dipisahkan jadi fitur X dan Y. Kemudian untuk selanjutnya ini merupakan keterangan untuk area hutannya. Nah, ini dia. Jadi di sini digunakan fungsi train test split untuk memisahkan data train dengan data testnya. Untuk modelnya sendiri menggunakan random forest regressor. Kemudian ini untuk prediksi data tersebut. Lalu ini merupakan Tkinter-nya atau GUI-nya. Jadi di sini
Input yang diterima itu berupa X, kemudian Y, ada FFMC, ada YMC, DC, ISI, kemudian ada temp atau temperatur, lalu ada RH, ada wind, dan ada rain. Nah, ini semua sudah berkaitan dengan GUI-nya. Lalu untuk fungsinya sendiri ini, jadi dia dimasukkan ke dalam sebuah figur dan akan menampilkan gambar nanti. Baiklah, untuk aplikasinya sendiri, dijalankan saja. Baiklah, ini merupakan aplikasinya. Jadi, kita menggunakan dataset yang sudah disediakan. Jadi, X koordinatnya kita buat dari data yang terdapat dari file tersebut, itu 8. Ada untuk di koordinat C, saat kita akan predik, dia akan memprediksi angka luas area kebakaran hutan tersebut. Nah, jadi ini areanya yaitu 4,75 hektar. Lalu saat kita tekan plot regression ini, dia akan memasukkannya dalam bentuk data, statistik dalam bentuk gambar. Jadi ini merupakan data dari prediksi area yang akan terbakar melalui koordinat X, Y, dan juga data-data setelah. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.